Saya itu kepengen satu bidang tanah, Ya. tetapi tanah tersebut surat-suratnya dalam keadaan digade atau lagi di apa namanya masih belum ditebus lah istilahnya, masih di tangan orang lain. Kira-kira gimana Pak? Seandainya saya bisa memiliki tanah itu, terus kronologisnya gimana kira-kira Pak itu? Supaya aman tanah. gitu ya? Iya. Ya emang ini hati-hati Pak, kalau beli tanah, jadi kita harus tahu sejarahnya, tahu ceritanya. Kalau misalnya beli tanah, kita kan senang dengan tanah itu Pak. Udah bayar, nah ketika bayar ternyata si tanah itu rupanya sertifikatnya sedang digadaikan. Ketika digadaikan, walaupun Bapak sudah bayar, jadi Bapak akan dirugikan. Kecuali kalau orang itu nanti membayar lunas. Ada ikat baik gitu ya Pak? Iya, jadi untuk membayar. Yang berhutang itu bayar dulu hutangnya ke bank, ke bank, lunas kan? Nah, setelah lunas, kemudian nanti sertifikatnya kan diroyak itu dicoret hutangnya gitu ya, dicoret bahwa sudah bebas dari hutang. Nah, kalau misalkan dibeli oleh Bapak misalkan, nah itu bisa balik nama langsung dan jelas Pak. Tapi kalau itu masih digadai di bank, itu ada namanya hak tanggungan Pak. Jadi hak yang diprioritaskan ketika terjadi sesuatu, misalkan orang tersebut tidak mampu membayar, tidak mampu melunasi, maka bank berhak menyita tanah tersebut. Menyita tanah tersebut walaupun Bapak sudah beli, tapi dalam kondisi dia hak tanggungan, Bapak akan kalah. Sehingga berarti yang jelas kita itu kalau membeli tanah itu berarti harus benar-benar melihat suratnya dan ada jaminan suratnya Pak. Ada jaminan Pak, apalagi kalau digadaikan. Kalau itu ternyata Bapak tahu itu digadaikan, usahakan dilunasi dulu Pak. Dilunasi dulu. Dilunasi, kalau nanti sudah dilunasi, kemudian balik nama ke nama Bapak, kemudian Bapak perlu menggadaikannya lagi, itu nggak ada masalah. Tapi kalau masih digadaikan atas nama orang itu, Bapak beli, itu masih hutang piutang dia dengan bank. Terus, sementara itu suratnya belum jadi, mereka masih bertanggung jawab, yang punya tanah dibikin akte jual beli dulu, bisa nggak Pak? Kembali lagi ke akte jual beli dulu. Nah, kalau nanti Bapak akte jual beli pada saat dia masih di bank, PPAT juga tidak akan bisa membuat akta jual belinya kecuali atas izin dari bank. Nanti bisa, nanti izin dari bank bahwa tanah tersebut dijual ke Bapak, misalkan ke orang yang membeli. Nah, nanti pihak bank akan merubah kan utang piutangnya. Atau misalkan kalau mau dilunasin, nah tinggal Bapak bisa juga, misalkan Bapak sebagai pembeli melunasi. Jadi mekanismenya seperti itu. Kalau memang itu sudah dilunasi, dilunasi. Kalau belum. Kalau pindah tangan, jelas juga.